mempersembahkan sebuah cerpen berjudul Hanya Ilusi. Ditulis oleh Aulia Nur Fadila, dinarasikan oleh Yorika. Selamat mendengarkan. Boleh aku numpang di sini? Tanya seorang laki-laki pucat dengan badan yang basah kuyup. Aku perkirakan dia masih duduk di bangku SMA. Aku memicingkan mata saat melihat anak laki-laki yang tak ku kenal berdiri di depan pintu rumah kosku dengan keadaan memprihatinkan. Aneh, padahal beberapa hari ini hujan tak turun. Lalu kenapa anak laki-laki ini basah kuyup? Aku mengedikan bahu tak mau mempermasalahkan penampilannya. Yang harus aku permasalahkan adalah siapa anak laki-laki ini? Nama aku Banyu, salam kenal. Ucapnya sambil mengulurkan tangan meminta bersalaman denganku. Aku hanya diam tak menyambut uluran tangannya. Bayangkan saja, aku baru saja pulang dari tempat kerja, masih lengkap dengan baju seragamku dan aku benar-benar sedang lelah. Namun, aku disambut dengan kedatangan anak laki-laki aneh ini. Dia bahkan dengan tak tahu malunya ingin menginap di rumahku. Gembira Raya, nama yang unik, aku suka. Mataku melebar saat mendengar Banyu menyebut namaku. Aku refleks menyilangkan tangan di depan dada, khawatir dia akan berbuat jahat padaku. Aku tahu dari nemteknya Mbak Gemi. Dia menunjuk nemtek seragamku. Boleh kan aku manggilnya Mbak Gemi? Aku adalah tipikal orang yang sangat susah untuk percaya dengan orang lain. Dan biasanya aku tak mudah dekat dengan orang lain. Namun berbeda dengan Banyu. Dia seperti punya daya tarik tersendiri yang bisa membuat aku nyaman dan percaya padanya. Apalagi penampilannya yang pucat seperti manyet dan tubuh yang basah kuyup membuat sisi kemanusiaanku tersentil. Apa keuntungan buat aku kalau mau menampung orang aneh kayak kamu? Kamu yakin gak berniat jahat sama aku? Ucapku sambil melipat tangan di depan dada. Aku bisa bantu Mbak Gemi bersih-bersih rumah. Tenang aja Mbak. Aku gak berniat jahat kok. Apalagi Mbak Gemi udah baik banget sama aku. Mbak Gemi itu malaikatku deh. Jadi boleh ya. Banyu memasang wajah memohon sambil menangkupkan kedua tangannya di depan wajah. Aku bergidik ngeri melihat itu. Bayangkan saja, dengan wajah pucatnya, dia menatapku sambil memohon. Dia membuat aku membayangkan sedang diteror oleh vampir. Aku berdecak. Mungkin tak masalah jika aku membiarkan anak ini menginap atau bahkan tinggal sementara di rumahku. Dilihat menggemaskan. Aku kasihan melihatnya. Oke, kamu boleh tinggal di sini, tapi cuma sementara. Hidupku benar-benar biasa saja. Malah terkesan membosankan. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Akhirnya, aku dibawa nenekku ke panti asuhan. Hidupku sudah tak berwarna bahkan saat aku masih kecil. Pekerjaanku hanya cleaning service di salah satu rumah sakit di ibu kota. Padahal baru 1 tahun aku lulus sarjana manajemen bisnis. Tapi kejamnya ibu kota dan ketatnya persaingan mencari pekerjaan mengharuskan aku mengubur cita-citaku bekerja di perusahaan ternama. Soal percintaan, aku lebih tak beruntung. Cinta bertepuk sebelah tangan, pacaran, lalu tak lama ditinggal menikah. Dan yang terakhir, pacaran lalu diselingkuhi dengan alasan bosan. Aku selalu berharap bertemu laki-laki yang bisa mencintai aku dengan tulus. Seperti kisah cinta di serial drama televisi, sangat mustahil untukku. Aku menghela napas. Betapa menyedihkannya hidupku.
Mbak Gemi lagi mikirin apa? Tanya Banyu saat sedang rakus melahap ikan asin di depannya. Dia seperti orang yang tak makan setahun. Mbak Gemi pengen kerja di perusahaan. Mbak Gemi pengen punya pacar yang tulus cinta sama Mbak Gemi. Celetuk Banyu setelah selesai meminum air putih. Ternyata dia sudah selesai makan. Kok kamu tahu? Aku menatap Banyu tak percaya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang aku pikirkan? Apakah dia alien? Aku memicingkan mata memandang Banyu yang masih terlihat pucat. Walau beberapa hari ini dia sudah aku rawat dengan baik, seperti Malika kedelai hitam alami. Aku manusia kok, bukan alien. Nih lihat. Dia mencubit lengannya. Aku melebarkan mata, ucapannya membuatku semakin kaget. Aku sampai berdiri lalu berjalan mundur karena takut Banyu bisa berubah menjadi alien atau monster. Banyu berdecak kesal dengan tingkahku. Duduk sini Mbak, aku mau ngomong serius. Dia menepuk kursi yang tadi aku duduki. Aku memandang waspada pada Banyu. Takut-takut dia hanya menjebakku. His, susah banget ngomong sama orang tua. Dia menyeret tanganku untuk segera duduk. Dengan terpaksa aku menurutinya. Banyu duduk menyamping memandangku dengan serius. Tatapan matanya tajam menghunus tepat di mataku. Aku merasakan seperti ada aliran listrik menjalar di tubuhku. Katakan 3 hal yang paling kamu inginkan sekarang untuk kehidupanmu. Seperti terhipnotis dengan tatapan Banyu, aku menyebutkan hal yang paling kuinginkan untuk saat ini dan seterusnya. Aku ingin bekerja di perusahaan ternama. Aku pengen punya calon suami yang tulus mencintai aku. Dan aku ingin membangun panti asuhan setelah aku sukses. Hari berlalu dengan cepat. Entah kenapa kehidupanku setelah perbincanganku dengan Banyu malam itu menjadi kenyataan. Berawal dari Banyu yang datang entah dari mana membawa selembar pengumuman dari surat kabar. Seperti diberi durian runtuh. Keesokan harinya, aku langsung melesat untuk melamar pekerjaan. Tentu saja ditemani Banyu. Selang beberapa hari ada panggilan bahwa aku diterima bekerja di perusahaan itu. Selamat Mbak Gemi, akhirnya bisa bekerja di tempat yang diidamkan selama ini. Banyu mengulurkan tangannya yang disambut olehku. Banyu masih tinggal bersamaku. Dia bilang uangnya belum cukup untuk membayar uang sewa kos. Entah kerja apa dia. Aku hanya tahu dia pergi pagi lalu pulang sore. Kami jarang bertemu setelah aku sibuk bekerja. Gimana Mbak Gemi? Udah ketemu sama pangerannya? Aku dan Banyu sedang asik menonton drama romansa. Di dalam drama itu terlihat seorang wanita dekil terjatuh di kubangan lumpur. Lalu datanglah pangeran yang membantunya berdiri. Pangeran apaan? Gak ada tuh cowok yang deketin aku. Padahal aku udah kece badai. Mbak Gemi mau nggak ketemu calon suami dalam keadaan kayak gitu? Jatuh di lumpur. Aku melotot kesal pada Banyu. Amit-amit, malu-maluin aja kayak gitu. Jangan gitu Mbak. Mbak Gemi juga bakal kayak gitu kok besok. Kita lihat aja. Aku hanya melotot dan tak menanggapi ucapan Banyu. Lewat seminggu setelah menonton drama romansa itu, Banyu seperti menyumpahi agar aku juga mengalami adegan itu. Benar saja, aku yang pagi itu sedang berbelanja di pasar tiba-tiba jatuh di tumpukan tomat membuat wajahku merah seketika. Aku merasa seperti pizza bertabur saus tomat. Aku menggeram kesal. Entah siapa yang telah mendorongku. Ini benar-benar memalukan.
Bisa kulihat semua orang memandangku iba dan ada beberapa yang menahan tawa. Ini, bersihin wajah kamu. Seorang laki-laki dewasa menyerahkan sapu tangannya padaku. Aku menatapnya lama, tapi segera ku terima karena malu dengan wajahku yang merah. Makasih. Aku mengembalikan sapu tangan miliknya. Aku segera pergi dari pasar itu, tak jadi membeli sayuran. Aku benar-benar malu. Pagi itu awal mula aku bertemu dengan Angin Topan. Itu nama laki-laki yang menolongku waktu di pasar. Nama yang cukup aneh, tetapi selalu membuat malamku dipenuhi oleh bayang wajahnya. Setelah pertemuan memalukan itu, Angin datang ke rumahku, entah dia tahu dari mana alamat rumahku. Kamu gak tahu siapa saya? Saya atasan kamu di kantor. Jadi saya bisa dengan mudah tahu alamat kamu. Jelas Angin setelah kutanya dia tahu alamatku dari mana. Atasan? Atasan baju? Tanyaku bingung. Lalu setelah sadar akan apa yang diucapkan Angin, aku langsung menutup mulut karena kaget. Bapak Angin? Hubunganku dengan Angin semakin dekat. Dan jujur, Angin bisa membuat aku nyaman. Mbak Gemi udah ketemu sama pangerannya ya? Tanya Banyu sambil memasang wajah sedih. Kuperhatikan wajahnya yang semakin pucat. Kamu lagi sakit ya? Kutempelkan punggung tanganku ke dahinya, suhu badannya normal. Aku baik-baik aja mbak. Aku cuma mau ketemu sama laki-laki itu. Banyu menatapku memohon. Ketemu? Buat apa? Tanyaku. Ya pengen tahu aja, dia laki-laki baik atau enggak. Boleh ya mbak? Banyu menggenggam tanganku, bisa kurasakan tangan yang begitu dingin. Oke, kebetulan aku mau ketemu sama Angin. Kami akhirnya berangkat untuk menemui Angin. Kami akhirnya sampai di pinggir taman tempat aku dan Angin janjian. Namun, Banyu menyuruhku turun terlebih dahulu. Mbak Gemi turun dulu. Oh ya, ini aku lupa. Kemarin aku mau kasih kalung ini, tapi lupa. Dipakai sekarang ya. Aku segera meraih kalung itu dan memakainya. Makasih loh Banyu. Aku turun dulu. Kamu nanti nyusul ya. Aku segera turun dan mengatakan pada Angin kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Siapa? Saudara kamu? Tanya Angin. Antara iya dan bukan sih. Dia kenalan aku. Tapi udah kayak adik aku. Lama aku menunggu Banyu datang. Hingga aku memutuskan untuk melihat Banyu ke mobil. Saat kulihat mobil kosong, tak ada Banyu di dalamnya. Hanya ada secari kertas yang berisikan tulisan, "Terima kasih." Aku berpikir bahwa Banyu pulang ke rumahnya atau pergi ke suatu tempat. Mungkin dia mengurungkan niatnya untuk bertemu Angin. Hingga 1 bulan setelah itu, Banyu tak kunjung datang. Aku sempat khawatir terjadi sesuatu padanya. Namun, aku kembali berpikir, mungkin Banyu sudah pulang ke rumahnya sendiri atau dia sudah menemukan tempat kos baru. Aku tak ambil pusing dengan perginya Banyu. Hanya sedikit kecewa karena dia tak pamit padaku setelah semua bantuan yang aku berikan. Tidakkah dia menganggapku berharga? Angin mencoba menghiburku. Dia menawarkan bantuan untuk mencari Banyu. Namun, aku tolak karena itu hanya percuma. Aku tak tahu dia pergi kemana.
Malam hari, aku yang sedang mengerjakan tugas kantor dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Aku segera membukanya dan tak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Aku hanya melihat selembar kertas berisikan sebuah alamat di depan pintu rumah. Alamat Banyu. Mataku melebar saat melihat tulisan itu. Aku merasa bahagia. Aku bisa bertemu lagi dengan Banyu. Keesokan harinya, aku mengajak Angin pergi ke alamat rumah Banyu. 2 jam perjalanan yang harus kami tempuh dan akhirnya sampai juga di sebuah rumah besar. Banyu ternyata anak konglomerat. Tak lama kemudian, Pak Satpam menghampiri aku dan Angin. "Permisi Pak, ini benar rumahnya Banyu. Saya temannya Banyu." Pak Satpam pun mempersilahkan kami masuk. Aku disambut oleh seorang wanita yang kira-kira berumur 50-an. Aku bisa melihat foto Banyu berderet di setiap dinding rumah. Banyu terlihat lebih tampan saat dipoto. "Halo nak, silakan duduk." Wanita itu mempersilahkan aku dan Angin duduk. "Sebelumnya kami mohon maaf Bu, kami ini temannya Banyu. Saya Gembira dan ini pacar saya Angin." Aku mencoba memperkenalkan diri. "Oh, saya Ibu Erin, ibunya Banyu." Ibu Erin lantas tersenyum memandangku. "Banyu pernah cerita loh tentang kamu. Katanya kamu itu baik banget sama dia." Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Ibu Erin. "Banyu juga nitipin kotak ke saya. Katanya buat Mbak Gemi." Lanjut Ibu Erin. Ibu Erin lalu pergi mengambil kotak yang katanya untukku. Tak lama kemudian, Ibu Erin datang membawa kotak kecil berwarna hitam. "Dia pintar menggambar. Dia juga punya cita-cita jadi arsitek. Makanya gambarannya terlihat bagus." Jelas Ibu Erin. Aku melihat isi kotak ini. Sebuah gambar panti asuhan. Ada tulisan di pinggir kertas itu, "Panti Asuhan Mbak Gemi." Aku tersenyum karena Banyu masih ingat dengan ucapanku ingin membangun panti asuhan. Ada beberapa foto juga. Aku tertegun melihat foto ini. Dalam foto itu, aku terlihat sedang merangkul bahu Banyu. Kapan aku pernah foto sama Banyu? "Itu foto Mbak Gemi sama Banyu kan?" tanya Ibu Erin. Aku hanya mengangguk bingung lalu menoleh pada Angin. Banyu bilang dia pernah ketemu sama Mbak Gemi di sebuah panti asuhan. Dia kagum sama Mbak Gemi sejak pertama kali bertemu. Jelas Ibu Erin. Aku dibuat kaget. Kapan aku pernah bertemu Banyu di panti? Dia juga bilang kalau dia akan mewujudkan keinginan Mbak Gemi kalau kalian bertemu lagi setelah itu. Ujar Ibu Erin. Kalau boleh saya tahu, Banyu ke panti itu ngapain Bu? Maaf, soalnya saya lupa pernah ketemu sama Banyu sebelumnya. Banyu itu bukan anak kandung saya. Dia memang dibesarkan di panti asuhan. Setelah pertemuan Mbak Gemi dengan Banyu, kami mengadopsi Banyu. Kalau nggak salah, pas itu Mbak Gemi ada acara bakti sosial di panti itu. Aku lama berpikir dan akhirnya ingat. Beberapa tahun lalu, aku pernah ikut acara bakti sosial di panti asuhan. Saat itu, aku lihat ada seorang anak laki-laki duduk di pojokan taman panti, seperti sengaja menjauh dari keramaian.
Aku berinisiatif mendekatinya dan mengajaknya bermain. Lumayan susah mengajak dia bergabung dengan teman-temannya. Namun, aku akhirnya berhasil membuat anak itu mau bermain dengan teman-temannya. Tapi kejadian itu sudah lama, dan aku bahkan lupa pernah melakukan bakti sosial di panti itu. Terus, sekarang Banyu ada di rumah. Kemarin, dia gak pamit sama saya kalau dia mau pulang. Dia juga sempat kasih kalung ke saya, Bu. Aku memperlihatkan kalung dengan bandul berinisial BG. Ibu Erin tersentak. Dia terlihat kaget mendengar ucapanku. Kamu benar ketemu Banyu? Tanya Ibu Erin sambil melihat kalungku. Iya, Bu. Aku mengangguk mantap. Ibu Erin terdiam cukup lama. Matanya sedikit berkaca-kaca. Lalu dia menghela napas memandangku lamat. Mbak Gemi, maaf ya. Tapi Banyu sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena tenggelam.